Yo, what's good? Balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini, seperti biasa kita akan membahas sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Dan seperti bisa kalian lihat, ini laptop yang akan kita bahas hari ini. Ini merupakan laptop seri bisnis dan profesional dari HP. Dari bentuknya kelihatan keren banget dan dia menggunakan material kayu di bagian palm rest dan juga touchpadnya. Udah penasaran kayak gimana? Kita nonton b-rollnya sambil ngopi dulu. Ini dia HP Envy 13BA1517TU dengan prosesor Intel Core i7-1165G7 dan dia juga dibekali dengan sertifikasi Intel Evo, artinya performanya itu nggak perlu diragukan lagi, ditambah daya tahan baterai yang sangat oke. Nanti kita akan cek apakah benar keduanya seperti standarnya Intel Evo. Lalu dia juga dibekali dengan OS Windows 11, ya udah Windows 11, dan dibekali juga dengan Office Home Studio 2021. Laptop ini dibanderol dengan harga 18.599.000 hingga 18.999.000 dengan garansi global selama 2 tahun dari HP. Kita ngomongin dulu soal desainnya. Mungkin HP ini bukan brand yang melekat dengan kata-kata laptop yang elegan. Mungkin bayangan orang tuh banyak ke arah MacBook ataupun Asus yang punya lini ZenBook dan juga VivoBook yang desainnya tuh banyak yang elegan. Tapi kalau kalian lihat laptop satu ini, udah dipastikan kalian bakal bilang nih laptop yang keren dan cantik banget. Desainnya super elegan dan minimalis, bagian pengulaian menggunakan logo HP yang lebih simpel dan lebih modern. Lalu material bodinya sebagian besar menggunakan aluminium. Tapi ada material kayu juga, seperti yang kita bilang di awal pada bagian palm rest serta touchpadnya untuk menambah kesan mewah. Dan laptop ini tuh dimensinya ringkas dan tipis banget dengan panjangnya di 30,65 cm, lebar di 19,46 cm, dan ketebalan di 1,69 cm aja. Serta bobotnya cukup enteng ada di 1,3 kg. Untuk layarnya bisa kelihatan banget ini kalau dilihatnya tuh seamless, dimana bezel di kiri kanannya tuh tipis banget, serta di atas bawahnya itu nggak terlalu kelihatan walaupun sedikit lebih tebal. Dan ada branding logo HP juga di bagian tengah dari bezel bagian bawah. Untuk layarnya dia berukuran 13,3 inch dengan resolusinya Full HD 1920x1080, aspek rasionya 16:9. Panelnya menggunakan IPS dan ini touchscreen serta layarnya yang dilapisi kaca yang menambah kesan seamless-nya tadi. Untuk color gambarnya sendiri menyenangkan banget karena di laptop Envy 1 ini dia sudah 100% sRGB, beda sama seri Pavilion kemarin. Dan tingkat kecerahannya kalau diklaim dari HP sih 400 nits, itu berdasarkan spek sheet yang ada di websitenya HP. Tapi kalau dilihat dari kecerahannya sih ini kayaknya nggak silau-silau banget, kayaknya sih nggak sampai 400 nits. Dan bener aja waktu kita coba tes pakai display SD Atlas, dia cuma muncul angka di 270 nits. Jadi kayaknya yang benar tuh 270 nits ya. Untuk refresh rate sendiri dia masih menggunakan 60 Hz. Kita turun ke area keyboard dan palm rest-nya. Dimana seperti kita udah bilang di awal tadi, dia dilapisi kayu dengan materialnya kayu walnut sampai ke area touchpad. Yang ini bikin desainnya jadi super mewah, sekaligus high-tech karena bisa bikin touchpad yang walaupun dilapisi dengan kayu, dia masih bisa bekerja dengan sangat baik dan juga responsif. Feel-nya untuk bahan kayu ini sendiri di telapak tangan tuh lembut dan nyaman banget. Terus ada tekstur serat kayu juga yang bikin dia jadi nggak gampang licin kalau tangan kalian keringetan. Untuk layout keyboard sendiri, HP Envy ini sedikit berbeda dibandingkan seri HP Pavilion ataupun HP Laptop. Dimana sekarang tombol print screen menyatu dengan shift di sebelah kanan, lalu fingerprint scanner juga dibuat menyatu dengan keyboard. Kalau di Pavilion kemarin kan dia ada di area palm rest di area sebelah kanan. Sekarang ada di antara tombol Alt dan arrow key kiri, jadi nggak terpisah. Dan seperti biasa, terdapat backlit keyboard warna putih dengan 2 tingkat brightness level. Untuk feel mengetiknya sih oke-oke aja. Kalau dibandingin sama HP Pavilion X360 yang terakhir kita review kemarin, ini tuh nggak seempuk itu dan berasa lebih tactile lagi. Dan sekarang kita bakal ngasih skor untuk keseluruhan desainnya, kita berikan skor 8 poin. Sekarang kita masuk soal urusan portnya. Di sebelah kanan terdapat satu buah DCI untuk power input, lalu ada USB Type-A 3.2 Gen 1 yang support juga untuk always on USB dan juga SP Sleep and Charge. Dan terakhir ada micro SD card reader, sedangkan di sebelah kiri terdapat audio combo jack 3,5 mili. Dan ada USB Type-A 3.2 Gen 1 yang biasa aja dan Thunderbolt 4 yang support untuk power delivery, DisplayPort 1.4 dan juga HP Sleep and Charge. Lalu, nggak usah khawatir karena di paket penjualan kalian juga disediakan USB hub ini kalau misalnya ada port-port yang nggak tersedia. Dia menggunakan konektor USB Type-C dan di dalamnya terdapat USB Type-C, lalu ada HDMI 2.0 dan juga USB Type-A 3.2 Gen 1. Soal fiturnya, dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu seperti kita udah bilang, layarnya menggunakan layar touchscreen. Nanti kita akan tunjukin di b-rollnya kayak gimana. Lalu terdapat software HP Command Center, di mana di sini kalian bisa mengatur performance mode daripada laptop satu ini.
supaya bikin laptop ini lebih kencang ataupun lebih hemat daya. Dan ada fitur juga Windows Hello di mana kalian bisa login dengan lebih mudah menggunakan fingerprint scannernya. Dan terakhir terdapat juga eShutter untuk webcam di mana ini nggak tersedia di seri Pavilion kemarin. Jadi untuk fitur secara keseluruhan termasuk port kita berikan skor 7,5. Dan berikut adalah hasil webcam dari SPNV 13.1 ini dengan 720 pixel dan 30 fps. Sebenarnya cukup bagus ya, terutama untuk warna kulit dan muka ini terlihat jelas banget, nggak pecah-pecah. Sedangkan untuk background kita yang agak gelap, dia terlihat noise-nya, tapi itu masih cukup oke lah. Dan terdapat juga eShutter untuk webcamnya, langsung berfungsi, dan dia akan ngedetek kamera lagi. Dan terakhir dia juga dilengkapi dengan fitur untuk mute microphone. Jadi ini sangat membantu banget untuk kalian yang sering menggunakan Zoom ataupun sering mengikuti meeting-meeting online. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi soal jeroannya. Untuk prosesornya dia menggunakan Intel Core i7 1165G7 dengan 4 core 8 thread, basic clock speed di 2,8 GHz dan boostnya mencapai 4,7 GHz. Lalu menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel Superfin dengan electric case yang cukup besar untuk ukuran laptop bisnis profesional di 12 MB dan TDP prosesor ini ada di 28 Watt. Lalu kita lakukan pengujian untuk menguji performance dari prosesor ini. Semua pengujian kita lakukan di mode performance untuk dapat hasil yang paling baik. Untuk R15 kita dapat skor di 671 CB, sedangkan untuk R20 single core-nya di 530 poin dan multi core-nya di 1834 poin. Bukan skor yang tinggi tapi masih kita bisa maklumi karena dia menggunakan prosesor yang dituning lagi supaya bisa mengikuti standar dari Intel Evo. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali di R20 multicore untuk menguji konsistensi performance-nya dan kita dapatkan skor di 1644 untuk average-nya. Beda dari single run-nya itu sekitar 200 poin, tapi kalau dilihat pure dari looping 10 kalinya di grafik ini, konsistensinya tergolong bagus banget. Karena ini seri Evo, jadi kemungkinan download kerja yang cukup berat, power dari CPU akan diturunkan supaya konsumsi dayanya itu jadi tetap lebih baik. Selanjutnya kita menguji untuk 3D renderingnya menggunakan Blender untuk merender 3D BMW dan kita dapatkan CPU render di 9 menit 48 detik. Segmen laptop ini memang bukan dipakai untuk kerjaan rendering ya, karena nggak dibekali dedicated graphics, jadi mendingan nggak usah berharap dan nggak usah maksain untuk rendering 3D pakai laptop satu ini. Kita lanjut, untuk RAM dia menggunakan 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Nanti kita akan cek apakah dia bisa di-upgrade atau enggak. Lalu untuk storage-nya sendiri dia menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB generasi ketiga. Dan kita lakukan pengujian menggunakan Crystal Disk Mark untuk menguji speed-nya. Untuk rate kita dapatkan di 3218 MB per second dan write-nya di 2907 MB per second. Speednya ini lebih baik dibanding seri Pavilion yang kita review kemarin-kemarin karena rate-nya sekarang hampir di 3000 MB per second. Jadi ini peningkatan yang mantap banget. Untuk graphic card dia hanya mengandalkan integrated graphics yaitu Intel Iris Xe Graphics. Lalu kita lakukan pengujian untuk kombinasi performance dari CPU dan juga integrated graphics-nya ini menggunakan Adobe Premiere untuk rendering video 1 menit 4K katukan tanpa efek dan hanya single layer. Kita dapatkan waktu rendering di 1 menit 47 detik. Ini menunjukkan prosesor sekarang emang kenceng-kenceng banget buat rendering. Bahkan termasuk prosesor di laptop yang hemat daya kayak gini, itu juga masih kenceng banget. Selanjutnya kita melakukan pengujian simulasi gaming menggunakan 3D Mark. Untuk modul test time spike kita dapatkan skor di 1451 poin. Untuk fast track di 3599 poin. Ya sekali lagi bukan skor yang baik-baik banget karena ini nggak dibekali dengan dedicated graphics. Jadi untuk main game tentunya performanya nggak akan maksimal. Untuk stress test sendiri dia sudah lolos di 97,7%, jadi ini angka yang bagus banget untuk konsistensi performance-nya. Dengan suhu CPU dan GPU-nya naik turun di kisaran 68 sampai 71 derajat Celcius, yang mana itu adem banget. Tapi bisa dilihat di seperempat awal pengujian ada lonjakan suhu yang mencapai di 82 derajat. Jadi berdasarkan semua pengujian tersebut, kita bisa berikan skor untuk performance keseluruhannya di 8 poin. Dan berikut adalah perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini jika dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan buat kalian yang udah penasaran sama pengujian gaming real di laptop ini, kita udah uji di beberapa game dan tentunya game-game yang ringan aja yaitu e-sport dan juga Genshin Impact supaya kalian bisa dapat bayangan kira-kira untuk main game-game secara santai aja di laptop ini tuh kayak gimana, dan berikut adalah hasilnya. Game pertama kita coba di Dota 2 dengan setting resolusi Full HD 1920x1020, sedangkan untuk grafiknya sendiri kita buat semuanya di low, kecuali kita nyalakan Animate Portrait dan juga kita nyalakan full rendernya, yaitu render di 100%, dan kita dapatkan game satu ini bisa jalan di atas 100 fps.
Jadi untuk ukuran prosesor yang disetting supaya dia jadi lebih hemat daya, ini sih oke banget ya. Selanjutnya untuk CSGO dengan settingnya kita buat semuanya di medium, kita bisa dapatkan ini sebenarnya agak berat ya. Kita jalan di kisaran 40-an FPS, kalau sini agak ringan di 50-an FPS. Cuman untuk bisa main dengan nyaman sih bisa dibilang agak kurang, karena bisa dilihat sendiri nih agak kelihatan patah-patah juga. Karena emang CSGO sendiri cukup menuntut kinerja GPU yang cukup tinggi ya. Sedangkan dia cuma dibekali Intel Iris Xe, jadi mungkin agak kurang untuk bisa mainin game satu ini dengan nyaman. Selanjutnya kita nyobain di Valorant, tetap dengan setting resolusinya Full HD dan grafiknya kita buat di medium, dan kita bisa dapatkan di kisaran 80 sampai 90 fps. Kadang kalau sinyal ringan bisa sampai tembus 100-an. Dan ini sih masih cukup nyaman untuk dimainin, cuman kalau ada kekurangan sedikit yaitu di refresh rate-nya, dimana layarnya cuma mendukung di 60 Hz. Jadi mungkin nggak kelihatan begitu smooth ya untuk mainin game satu ini. Tapi dari performanya sih nggak ada masalah sama sekali ya. Game terakhir yang akan kita coba hari ini yaitu Genshin Impact, ya sekali game yang masih cukup ringan lah ya. Untuk game satu ini kita buat resolusinya di Full HD dengan settingan grafik ada di medium dan fishingnya kita matikan. Dan ini kita bisa dapatkan di kisaran 30-an fps sampai kadang kalau sini agak berat, misalnya kita pakai skill ya mungkin bisa turun ke 20-an fps. Tapi masih cukup oke aja sih untuk dimainin, apalagi ini kan game single player, jadi masih cukup aman lah. Untuk GPU-nya sendiri dia load-nya ada di 98% sampai di 100%, tentu aja karena dia hanya menggunakan Intel Iris Xe yang pastinya bakal berat banget untuk jalanin game satu ini. Sedangkan untuk sensor suhunya sendiri di laptop ini nggak disediakan untuk sensor suhunya Intel Iris Xe. Untuk CPU load-nya ada di sekitar 40 sampai 50%, sedangkan suhunya ada di hampir 80. Ya, sekarang tembus ke 80 derajat Celcius. Jadi emang ini game yang cukup berat, wajar kalau suhunya ada kenaikan ya. Dan berikut bagian dalam dari SPN V13 ini ketika dibongkar. Untuk cooling systemnya sendiri cuma terdapat satu buah fan yang ukurannya nggak terlalu besar dengan satu buah heat pipe-nya untuk mendinginkan CPU. Sementara RAM-nya sendiri ternyata semuanya tuh onboard, jadi nggak bisa kalian upgrade sama sekali, dan SSD-nya cuma terdapat satu slot M.2 yang udah terpasang dengan SSD berkapasitas 512 GB. Jadi kalau kalian pengen upgrade, silahkan copot SSD bawaannya dan pasang SSD yang baru. Dan untuk baterai sendiri dia nggak terlalu besar dengan kapasitasnya 4195 mAh dengan 51 Wh. Untuk pengujian baterai menggunakan PC Mark 10 Modern Office untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari, tentunya karena ini laptop bisnis dan profesional ya. Kita lakukan pengujian dengan cara mematikan Wi-Fi-nya, lalu tingkat kecerdasan layar kita turunkan 50%. Untuk backlight keyboard juga kita matikan dan mode power laptop kita buat di balance dan kita dapatkan di 9 jam. Sebenarnya kita bisa berharap lebih, dimana bisa tembus 10 jam atau bahkan lebih lagi. Karena laptop ini udah berstandar Intel Evo di mana daya tahan baterainya jadi salah satu nilai jual utama dari laptop-laptop yang bersertifikasi Intel Evo. Tapi mengingat ini laptop touchscreen juga dengan bodi yang tipis dan baterai di dalamnya juga kemungkinan nggak sebesar itu. Jadi waktu segini tuh kita masih bisa cukup puas. Toh sudah melebihi dari jam kerja kantor pada umumnya yaitu 8 jam. Jadi untuk skor daerah baterai kita berikan skor di 7,5. Berkaca dari semua pembahasan serta pengujian kita tadi, laptop HP V13 ini adalah laptop yang cocok banget untuk mendukung branding image kalian yang bekerja di industri bisnis tapi nggak mengorbankan performa yang penting banget untuk pekerjaan sehari-hari kalian. Dan tentunya ini kurang cocok untuk kalian yang duduk di bangku kuliah, terutama yang ada di jurusan teknik ataupun desain, karena nggak dibekali dengan dedicated graphics untuk mendukung performa kinerja yang lebih tinggi lagi. Jadi kesimpulannya untuk total skor semuanya setelah kita tambahkan dan kita bagi 4, kita dapatkan di 7,75 poin. Sekian video review kali ini, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel Kalsa Gadget untuk membantu kami lebih berkembang lagi. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tuliskan komentar di kolom komen. Dan semua link sosial media kita, semuanya ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info-info menarik yang tentunya akan kita update setiap harinya. Sekian, saya Christopher. See you on the next video.